Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, salam sejahtera bagi kita sekalian. Untuk memulai renungan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, ya Bapa kami, sesaat kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah kuasa Roh Kudus berkuasa atas kami, dan kiranya firman ini menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa, amin. Ayat Alkitab yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini diambil dari 1 Petrus 4 ayat 13. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Saudara terkasih, adalah hal yang lumrah jika kita tidak nyaman ketika mengalami penderitaan. Penderitaan dalam bentuk apapun kerap melemahkan kita dan membuat kita murung atau kehilangan kegembiraan maupun sukacita kita. Namun Petrus dalam renungan hari ini mau mengajak kita untuk melihat penderitaan dari sisi yang berbeda. Ketika penderitaan yang kita alami disebabkan oleh karena iman kita, katakan saja contohnya oleh karena kita setia pada ajaran Kristus dan menganut agama Kristen, karir kita dipersulit. Kita tidak dipromosikan dalam jenjang kenaikan pangkat. Kita juga di lingkungan hidup kita mendapat sorotan. Dalam hal pembangunan rumah ibadah juga kita tidak tergolong mudah. Atau seperti yang terjadi belakangan ini, bahkan untuk memilih rumah kontrakan atau tempat kos juga dipersulit karena banyak tempat yang tidak menerima agama Kristen. Dia hanya menerima agama tertentu. Sekolah-sekolah tertentu juga memperlakukan peraturan pakaian yang khusus yang sebenarnya bukanlah simbol agama kita. Atau yang lebih miris lagi, ada orang-orang yang harus mati oleh karena imannya kepada Kristus. Benar bahwa semua itu adalah bentuk-bentuk dari situasi yang mendatangkan penderitaan bagi kita. Namun Petrus katakan itu bukan suatu penderitaan yang harus menghilangkan sukacita kita. Jika hal-hal demikian terjadi kepada kita, tidak usah heran dan jangan menganggap itu adalah sesuatu hal yang luar biasa, sesuatu hal yang baru. Karena apa? Sejak zaman Kristus itu sudah terjadi kepada orang-orang yang setia terhadap imannya, yang setia mengimani Allah. Bahkan Kristus sendiri mengalaminya dan salib itu menjadi saksi dari semua itu. Saudara terkasih, ketika saat ini kita mengalaminya, ingatlah bahwa Kristus telah terlebih dahulu mengalaminya. Dan catatan pentingnya adalah pada akhirnya Kristus menang atas semuanya. Pikulah salib itu dan jadilah kuat. Orang yang setia menjaga imannya kepada Kristus sekalipun ia menghadapi kerikil-kerikil hidup, sesungguhnya ia turut mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Hal yang harus kita lakukan bukanlah menjadi lemah atau menjadi murung, bahkan meninggalkan Kristus oleh karena penderitaan itu. Melainkan tetaplah setia menjaga iman dan bergembiralah oleh karenanya. Walau karena mempertahankan salib engkau harus menerima mahkota duri, yakinilah bahwa pada waktunya kita pun akan bergembira dan mendapatkan sukacita. Sebagaimana Kristus yang telah bangkit dari kematian, Kristus yang telah menang untuk mengatasi penderitaan-penderitaan itu, demikian pula kita akan mendapatkan kemenangan. Kristus yang dipermuliakan oleh Bapa, kita pun akan memperolehnya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah untuk firman-Mu, ajari kami untuk tetap setia, bahkan untuk tetap mau mengimani Engkau, walau kehidupan kami tidak akan selalu menjadi baik-baik saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Demikian renungan untuk kita pada hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Shalom.